Tante Dina, seorang wanita berusia 45 tahun, yang dikenal sebagai pribadi yang cukup berani, telah mendengar banyak cerita tentang villa angker yang berada di tengah hutan. Berita tentang villa itu tersebar luas di kalangan para pencinta cerita horor, namun tak banyak yang berani mendekat. Diceritakan bahwa villa itu dulunya adalah rumah seorang pengusaha kaya, yang mendadak menghilang, entah kemana, tanpa jejak. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Banyak orang yang merasa terhantui oleh roh-roh yang tak tenang, yang konon menghantui villa tersebut, malam demi malam. Tidak ada yang berani tinggal lebih dari 1 malam. Bahkan, mereka yang pernah mencoba menyelidiki villa itu, melaporkan suara-suara aneh, pintu yang terbuka sendiri, hingga penampakan makhluk halus yang menakutkan. Suatu hari, Tante Dina mendapat tawaran dari sebuah tim investigasi paranormal, Ghost Ranger Indonesia. Tim ini terkenal dengan keberanian dan rekam jejak mereka dalam mengungkap fenomena-fenomena misterius, yang seringkali tak terungkap oleh para ahli. Mereka berencana untuk menghabiskan 1 malam di villa tersebut, melakukan investigasi, dan melihat apakah benar villa itu angker. Tante Dina, yang merasa tertantang dan penasaran, akhirnya setuju untuk bergabung dengan tim tersebut, meskipun di dalam hatinya, ada sedikit rasa khawatir. Namun, rasa penasaran lebih besar dari ketakutannya. Malam itu, tim Ghost Ranger Indonesia, yang terdiri dari 5 orang, tiba di villa angker itu, bersama Tante Dina. Villa yang terlihat usang, dikelilingi pepohonan lebat yang seakan menutupi segala cahaya dari bulan, menambah kesan angker dan menyeramkan. Mereka segera memasuki villa, pintu utama yang terbuka dengan sendirinya, seolah-olah sudah menunggu kedatangan mereka. Ketika mereka melangkah masuk, hawa dingin langsung menyentuh kulit mereka. Bau apek dan jamur memenuhi udara, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Pintu belakang tertutup rapat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam. Mereka pun mulai menyiapkan peralatan untuk investigasi. "Ini adalah malam yang panjang," kata salah satu anggota tim, Randy, sambil menyalakan kamera dan alat deteksi suhu. "Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini." Kamera-kamera dan alat pendeteksi mulai dihidupkan, dan mereka mulai menyusuri lorong-lorong villa yang gelap. Suara kaki mereka yang menghentak di lantai kayu yang berderit membuat suasana semakin tegang. Namun, di tengah ketegangan itu, mereka masih belum menyadari bahwa villa ini memiliki rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Saat mereka menyusuri lorong utama, tiba-tiba lampu mulai berkedip-kedip, menambah rasa cemas di dalam hati. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun suasana semakin menakutkan. Tante Dina yang berada di belakang, merasakan sensasi aneh, seolah ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas di belakang mereka, seperti ada seseorang yang mengikutinya, meski tidak ada siapapun di sana. Salah satu anggota tim, Dimas, mencoba untuk merekam suara tersebut, namun layar kamera tiba-tiba berkedip dan menjadi gelap. "Ada sesuatu yang tidak beres," ujar Dimas dengan wajah pucat, dan mereka mulai berhenti sejenak, mencoba mendengarkan suara-suara yang semakin aneh dan misterius. Tante Dina merasa takut, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Mereka bergerak menuju sebuah ruangan di bagian belakang villa. Ruangan ini sangat gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu senter yang mereka bawa. Begitu mereka memasuki ruangan tersebut, suhu tiba-tiba turun drastis, membuat mereka semua menggigil. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air yang berasal dari sudut ruangan. Mereka memeriksa sumber suara tersebut dan menemukan sebuah sumur tua yang tertutup rapat. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Saat Randy membuka penutup sumur, asap putih keluar, disertai dengan suara tertawa pelan yang mengerikan. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Di saat itulah, salah satu anggota tim, Dimas, tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia terjatuh ke lantai, memegangi kepalanya, seperti ada sesuatu yang menguasai tubuhnya. Tante Dina dan yang lainnya panik. Mereka berusaha untuk membantu, namun tubuh Dimas semakin keras seperti terkunci, tidak bisa bergerak.
Mata Dimas terbelalak, seakan-akan ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak tampak. Mereka tidak akan pergi. Tidak akan pergi, bisiknya dengan suara yang serak dan mengerikan. Suara itu bukan suara Dimas, melainkan suara yang lain, suara yang datang dari kedalaman villa, suara yang penuh dengan kebencian. Mereka berusaha untuk menenangkan Dimas, namun semakin lama, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Pintu-pintu villa yang tertutup rapat mulai terbuka dengan sendirinya, suara-suara bisikan semakin terdengar jelas. Tante Dina, meskipun ketakutan, mencoba untuk tetap berpikir jernih. Ia mulai merasakan kehadiran roh-roh yang tidak ingin mereka pergi. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual kecil untuk mencoba mengusir roh-roh tersebut. Namun, begitu mereka memulai ritual, suasana villa menjadi semakin mencekam. Angin dingin bertiup kencang, dan lampu mulai padam satu persatu. Mereka merasa seolah-olah mereka terjebak di dalam dunia lain, dunia yang gelap dan penuh dengan ancaman. Saat mereka berhasil mengusir roh-roh itu, mereka akhirnya menyadari bahwa villa ini bukan hanya sekadar tempat yang angker. Villa ini memiliki sejarah kelam yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pada malam itu, tim Ghost Ranger Indonesia dan Tante Dina akhirnya berhasil melarikan diri dari villa tersebut, namun mereka tidak pernah benar-benar pergi. Sebab, setiap malam, bayangan villa itu menghantui mereka, seakan-akan villa tersebut masih ada di dalam pikiran mereka. Mereka tidak bisa melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di sana, dan mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa pergi dari villa itu, bahkan jika mereka mencoba. Dengan ketegangan yang masih terasa di hati mereka kembali ke kota, namun semangat mereka sudah rusak. Mereka tak pernah lagi merasa aman, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengikuti mereka. Dan meskipun mereka berusaha melupakan, kisah tentang villa angker itu terus menghantui mereka, malam demi malam. Mereka tak pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di villa itu, namun satu hal yang pasti, villa itu masih ada, dan tak akan pernah pergi. Karena mereka tak pernah pergi.